Shalom jemaat Tuhan, betapa mudahnya manusia lupa akan kemurahan Tuhan. Bilangan pasal 21 ayat 4-9 mengisahkan sebuah peristiwa bagaimana bangsa Israel berkeluh kesah dan memberontak terhadap Allah dan Musa setelah dipimpin keluar dari tanah Mesir. Mereka telah berdosa dan akibat pemberontakan ini Allah mengirimkan ular-ular berbisa ke tengah mereka dan menggigitnya sehingga banyak yang mati. Namun, di tengah hukuman itu Allah juga menyediakan jalan keluar. Sebagaimana tertulis di Bilangan pasal 21 ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menghukum, tetapi juga menyediakan anugerah bagi mereka yang mau taat. Kesembuhan yang diberikan bukan berasal dari kuasa ular tembaga itu, melainkan karena iman kepada Allah. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ. Seiring waktu, bangsa Israel justru menyembah ular tembaga yang dikenal sebagai Nehustan, menggantikan Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Peristiwa ini merupakan tipologi atau bayangan dari anak manusia, sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Yohanes, bahwa Yesus Kristus yang ditinggikan bukan di tiang tembaga, melainkan di kayu salib. Seperti ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun agar bangsa Israel yang terpakut ular bisa diselamatkan, demikian pula Yesus harus ditinggikan melalui kematiannya di salib. Hanya melalui salib dan kebangkitannya kita beroleh pemulihan dan dibebaskan dari dosa dan maut. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita keliru dengan menjadikan sarana atau cara yang Tuhan gunakan sebagai objek penyembahan. Ular tembaga memang dipakai Tuhan sebagai alat keselamatan, tetapi itu bukanlah sumber keselamatan itu sendiri. Setiap berkat dan sarana yang Tuhan pakai dalam hidup kita seharusnya tidak menjadi fokus utama, melainkan selalu mengarahkan kita kepada Kristus, satu-satunya pusat hidup dan keselamatan kita. Sebab Dialah perwujudan perjanjian kekal Allah dengan umatnya yang memberikan kehidupan sejati melalui pengorbanannya. Karena itu, jangan terpaku pada sarana yang dipakainya, tetapi arahkanlah hati dan iman kita sepenuhnya kepada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.